Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sekuritas dilutif dan laba per saham. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Feni Anggraini. Saya dari Politeknik Piksi Input Serang, jurusan akuntansi kelas A. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi UAS mata kuliah praktikum akuntansi keuangan menengah dengan dosen pengampu Ibu Esti Pratiwi. Baik, langsung saja kita ke materi. Yang pertama, definisi sekuritas dilutif. Sesuai dengan istilah dilutif yang berarti penurunan, sama halnya dengan sekuritas dilutif yang dimana merupakan surat berharga yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa, sehingga pada saat dikonversikan akan memengaruhi jumlah saham yang beredar dan berdampak pada penurunan nilai laba per saham atau terdilusi. Lebih simpelnya bahwa dalam perhitungan laba per saham komponen atas pembilang yang merupakan earning atau pendapatan, sedangkan pada komponen bawah perhitungan IPS penyebut yang merupakan outstanding common stock atau saham biasa yang beredar, di mana jika semakin banyak jumlah saham yang beredar dikarenakan adanya sekuritas dilutif, maka akan berpotensi menurunkan nilai EPS atau sering dikenal dengan istilah laba per saham dilusian. Di dalam sekuritas dilutif juga memiliki macam-macam. Ada beberapa efek atau sekuritas yang digolongkan sebagai sekuritas dilutif atau sekuritas yang berpotensi menurunkan nilai laba per saham. Yang pertama adalah opsi saham. Opsi saham merupakan kontrak yang diterbitkan oleh investor untuk dijual kepada investor lainnya, di mana kontrak tersebut memberikan opsi atau hak bagi penerimanya untuk menjual atau membeli suatu saham perusahaan, yang menjadi dasar perdagangan opsi tersebut dalam jumlah dan pada harga yang telah ditetapkan sebelumnya, serta berlaku dalam periode tertentu. Opsi saham dibagi atas dua jenis, yaitu opsi beli atau call option dan opsi jual atau put option. Opsi menyebabkan jumlah saham perusahaan yang beredar menjadi bertambah sehingga mendilusi laba per saham. Yang kedua adalah waran saham. Waran saham merupakan opsi yang diberikan oleh perusahaan kepada pemilik waran untuk membeli saham dengan harga tertentu dalam waktu tertentu. Perbedaan utama waran saham dengan opsi saham adalah pihak yang mengeluarkannya dan jenisnya. Waran yang dikeluarkan oleh perusahaan penerbit saham, sedangkan opsi dikeluarkan oleh investor. Yang ketiga adalah obligasi konversi. Obligasi konversi merupakan surat utang yang memberikan fitur opsi bagi pemegangnya untuk mengonversikannya menjadi saham biasa perusahaan selama atau pada tanggal tertentu setelah surat utang dikeluarkan, biasanya pada rasio pertukaran yang sudah ditentukan terlebih dahulu pada penerbitan obligasi tersebut. Sekuritas ini merupakan sekuritas hibrida, yaitu suatu sekuritas yang terdiri dari dua unsur, yaitu utang dan ekuitas. Terdapat beberapa alasan bagi perusahaan untuk mengeluarkan utang konversi. Pertama, meningkatkan permodalan perusahaan dengan kemungkinan mengeluarkan saham dalam jumlah yang lebih kecil. Kedua, fitur konversi yang melekat pada obligasi dapat berfungsi sebagai pemanis yang berdampak pada tingginya permintaan atas obligasi tersebut dan turunnya biaya modal dari pengeluaran obligasi tersebut. Yang keempat adalah saham preference konversi. Saham preference merupakan saham yang memiliki keutamaan dalam pendistribusian laba. Seringkali juga saham preference
memiliki fitur konversi atau dapat diubah menjadi saham biasa. Saham preferan konversi adalah sekuritas saham utama yang mana pemilik saham preferan dapat mengonversi menjadi saham biasa dalam jumlah yang telah ditentukan sebelumnya. Berbeda dengan obligasi konversi yang mana utamanya merupakan sekuritas utang dan opsi konversinya merupakan sekuritas ekuitas. Sekuritas saham preferan konversi secara prinsipnya merupakan sekuritas. Oleh karena itu, perusahaan tetap memasukkan kedua komponen tersebut dalam ekuitas perusahaan. Yang kelima adalah kompensasi berbasis saham. Kompensasi berbasis saham merupakan imbalan yang diberikan perusahaan pemasok barang atau jasa yang dapat mencakup pihak karyawan dan non-karyawan, yang mana kompensasi tersebut terbentuk saham atau pengakuan kewajiban yang jumlahnya ditentukan berdasarkan pada harga saham atau instrumen ekuitas perusahaan. Di dalam laba per saham memiliki sebuah keunggulan dan kelemahan. Yang pertama, keunggulan laba per saham. Keunggulan laba per saham yang pertama dapat digunakan untuk menghitung per yang menggambarkan harga saham sebuah perusahaan. Apakah sebuah saham itu murah atau mahal dibanding saham lainnya di industri sejenis. Keunggulan laba per saham yang kedua membantu investor dalam membuat keputusan investasi apakah perusahaan tersebut dapat memberinya keuntungan lebih. Keunggulan laba per saham yang ketiga adalah sebagai tolak ukur profitabilitas perusahaan, yakni kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dari penjualan, pemanfaatan aset, dan modal saham tertentu. Selain ada keunggulan, di laba per saham juga memiliki kelemahan loh. Kelemahan di dalam laba per saham adalah hanya melihat laba bersih saja sebagai variabel yang diperhitungkan. Bisa saja lebih bersih perusahaan naik atau tinggi didapat dari menjual aset. Oleh karenanya, investor harus mengulik lagi laporan arus kas sebagai pengelengkap analisa. Adapun rumus laba per saham. Rumus laba per saham adalah earnings per share. EPS sama dengan laba bersih dibagi jumlah lembar saham beredar. Langsung saja kita ke soal latihan. Saham BBRI atau PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk tahun 2020 laba bersih sama dengan 18.660.393.000. Jumlah saham beredar 122.595.346.500. Tahun 2019 laba bersih sama dengan 34.439.825.000. Jumlah saham beredar 122.380.635.500. Jawabannya adalah menggunakan rumus EPS, yaitu laba bersih dibagi jumlah lembar saham beredar. Saham BBRI atau PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
tahun 2020 laba bersihnya kan 18.660.393.000. Nah, jumlah saham beredarnya yaitu 122.595.346.500. Jadi laba per sahamnya adalah laba bersih dibagi jumlah saham beredar. Nah kan laba bersihnya itu 18.660.393.000 dibagi jumlah saham beredar yaitu 122.595.346.500. Jadi sama dengan 152,21. Jawabannya adalah menggunakan rumus EPS, yaitu laba bersih dibagi jumlah lembar saham beredar. Saham BBRI atau PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk tahun 2020 laba bersihnya kan 18.660.393.000. Nah, jumlah saham beredarnya yaitu 122.595.346.500. Jadi laba per sahamnya adalah laba bersih dibagi jumlah saham beredar. Nah kan laba bersihnya itu 18.660.393.000 dibagi jumlah saham beredar yaitu 122.595.346.500. Jadi sama dengan 152,21. Pada tahun 2019, laba bersihnya yaitu 34.413.825.000. Jumlah saham beredarnya yaitu 122.380.635.500. Jadi laba per sahamnya itu laba bersih 34.413.825.000 dibagi jumlah saham beredar yaitu 122.595.346.500. Jadi sama dengan 280,12. Pada tahun 2018, laba bersihnya adalah 32.418.486.000. Jumlah saham beredarnya yaitu 122.237.220.000. Jadi laba per sahamnya adalah laba bersih 32.418.486.000 dibagi jumlah saham beredarnya yaitu 122.237.220.000. Jadi sama dengan 265,21. Jadi kesimpulannya adalah sekuritas dilutif yang dimana surat berharga yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa, sehingga pada saat dikonversikan akan memengaruhi jumlah saham yang beredar dan berdampak pada penurunan nilai laba per saham.